Baik, pemirsa Aceh TV, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama adik-adik kita dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pemirsa Aceh TV, kami masih memberi kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat SMS, komentar langsung lewat interaktif, silakan saja. Tapi waktu yang tersedia sangat terbatas, lebih kurang sekitar 15 menit lagi. Ya, sudah selesai. Baiklah, sambil kami menunggu SMS dari pemirsa, kita beri kesempatan dulu kepada teman-teman di studio. Silakan. Ini dengan Desi, ya, silakan Desi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hardika dari mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya kuliah di Universitas Syah Kuala di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik. Jadi saya mahasiswa baru di tahun 2017, baru bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan alhamdulillah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini sangat banyak memberi manfaat bagi kita mahasiswa, khususnya dalam berorganisasi. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut untuk bisa berilmu pengetahuan di dalam spesifikasi kita tersendiri, tetapi kita juga harus bisa berorganisasi dan menghadapi masa di luar sana. Jadi peran kita ini sangatlah penting untuk kemajuan negara ini. Dan sekarang kita sudah berada di masa postmodern, masa kaum milenial, yaitu sedikit saja kita sudah ngepost di media, sudah tahu. TV aja sekarang misalnya belum menampilkan informasi tertentu, tapi di dalam berbagai media sosial bisa semenit saja atau sedetik bahkan kita sudah dapat informasi yang sangat up to date gitu kan. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Ustadz, apa sih wejangan terbaik Ustadz untuk menghadapi masa postmodern ini untuk kaum milenial? Sekarang kita misalnya beribadah setiap Ramadan, tapi ada juga yang beribadahnya sering dipost. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah beribadah kita itu diterima atau hanya sebagai postingan untuk menampilkan kegiatan kita? Saya sudah terawih atau ibadah gitu. Terima kasih Ustadz. Iya. Tapi karena waktu sangat singkat, supaya semua bisa tidak jadi kita diskusi, saya jawab aja supaya nanti. Jadi kalau post-post seperti itu kita upload, kita kirim ke teman, kami baru salat tarawih, kami baru buka puasa bersama, kami baru membantu anak yatim, kan begitu ya. Jadi dalam hal ini ada dua. Kalau dia berniat ria, tidak ada pahala apapun, ya, sia-sia saja. Kalau dia berniat syiar dapat pahala. Karena orang berbuat itu harus diberitahukan kepada orang lain supaya orang lain mencontohi. Jadi dapat pahala. Jadi kita ambil kesimpulan, sangat tergantung niatnya. Kalau 60 plus 1 niatnya untuk ria, berarti ria. Tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya syiar Islam, insyaallah diterima oleh Allah, menjadi ibadah bagi mereka karena dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik juga. Demikian kira-kira. Ada lain dari yang lain bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fasiana, saya anggota dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Banda Aceh. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Araniri di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Ustadz, pernah suatu ketika ini kan kita khususnya di Banda Aceh ini yang mengerjakan sholat tarawihnya itu ada yang 8 dan ada yang 20, 23, 11 atau 23. Jadi saya punya pengalaman, teman saya dari kampung, dia bilang kayak gini, dia tanya saya, udah sholat tarawih? Udah, saya jawab. Kemudian saya bilang kok cepat kali, saya melakukan di sini 8 rakaat. Dan dia mengklaimnya kayak gini, kalau 8 rakaat itu Muhammadiyah, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi saya di sini saya bilang, menurut saya itu sudah bisa kita melakukan sholat tarawih 8 rakaat. Yang bermasalahnya itu yang kita itu tidak melakukannya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana jika menghadapi situasi seperti ini, Ustadz, untuk meyakinkan, apalagi ini kan misalkan, maaf cakap, ini orang kampung, jadi kan kita beda di sini di Banda Aceh, jadi mungkin persepsi kita sudah kita dapatkan seperti apa. Nah, cara kita menghadapi orang seperti ini bagaimana, Ustadz? Iya. Demikian dari saya. Iya, inilah agama kita ini sangat luas, komplit agama kita ini, jadi universal. Semua cara-cara beribadah itu ada beberapa cara, kaifiatnya ada beberapa cara. Salat tarawih misalnya, salat tarawih itu sejak zaman dulu sudah menjadi khilafiyah, ya. Sudah ada yang 8, ada yang 13. Kalau yang 13 itu salat tarawihnya bukan 8, 10 tambah witir 3, 13. Kalau yang 11 itu salat tarawihnya 8, witir 3. Ada yang 20, ya, 20. Nah, itu juga salat tarawih 23 dengan witir. Ada yang 40 rakaat di masa Umar bin Abdul Aziz. Ada yang 100 rakaat sekarang ini di Yaman, yang dikerjakan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah juga. Kalau kita tawar ke Aceh 100 rakaat, mungkin pingsan orang Aceh kan. Tetapi orang Hadratul Maut biasa aja, sudah biasa. Ya. Jadi hanya orang-orang yang tidak luas cakrawala pemikirannya yang menganggap yang berbeda dengan mereka itu tidak sah. Tetapi saya temannya ulama-ulama Muhammadiyah. Tidak pernah ulama-ulama Muhammadiyah mengatakan yang 20 tidak sah. Saya temannya ulama-ulama pesantren. Saya temannya ulama-ulama besar dari pesantren. Tidak pernah ulama-ulama besar dari pesantren itu mengatakan yang 8 tidak sah. Tapi mereka itu tasamu, toleransi. Hanya orang-orang yang ingin membuat kacau aja, yang menganggap ibadah orang lain tidak sah. Biasa orang itu tidak ibadah barangkali ya. Kalau dalil-dalil cukup kuat, yang 8 juga kuat, yang 20 juga kuat. Jadi kalau kita ingin damai, enggak usahlah mencela ibadah orang lain. Ingat ibadah sendiri apakah berkualitas atau tidak. Ya, itu yang kita harapkan. Baik, ini sangat menarik ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah PMII ini suatu organisasi fokus terhadap agama? Dan apakah organisasi PMII ini cocok untuk kaum mahasiswa dan kaum muda dalam menciptakan karakternya? Kemudian satu lagi, PMII ini di bawah organisasi apa? Dan apakah peran besar organisasi ini untuk bulan Ramadan? Nah, ini menarik sekali dari seorang pemuda ini. Silakan. Ini siapa yang menjawabnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang barusan masuk SMS ke Ustadz Amir. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi PMII ini tadi ada beberapa poin pertanyaan terkait PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini yang pertama sekali merupakan pergerakan organisasi mahasiswa yang dimana tujuannya itu untuk
menciptakan karakter kepemimpinan, jiwa kepemimpinan setiap mahasiswa yang ingin bergabung dalam PMII. Di sini kita tidak hanya fokus kepada agama saja. Dalam kata lain, PMII ini berasaskan Pancasila. Di sini kita seimbang antara agama dengan negara. Nasionalisme dengan agama itu seimbang. Istilah lain, dunia akhirat adalah di PMII ini. Jadi kita tidak fokus kepada agama saja. Kemudian PMII ini dulunya sempat di bawah naungan Nahdlatul Ulama, itu NU. Kemudian pada saat ini kita sudah independen dari NU. Jadi kita sudah berdiri sendiri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu yang pusatnya sekarang di Jakarta dengan nama Pengurus Besar PB PMII di Jakarta Pusat. Kemudian tadi pertanyaannya dalam proses PMI di dalam bulan Ramadan. Iya. Iya. PMII di dalam bulan Ramadan itu kita di sini tidak hanya mengajak pemuda atau mahasiswa itu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah dan meningkatkan ibadah di dalam bulan puasa ini. Tidak hanya di dalam secara langsung, kita mengajak juga melalui media sosial, bisa di-follow juga PMII Banda Aceh di Instagram, Facebook, dan Twitter. Mungkin kita belum berperan besar di sini, tetapi kita sudah mulai dari hal kecil seperti mengajak atau sosialisasi untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membentuk karakter di sini di PMII, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak fokus kepada agama, kita seimbang antara agama dan nasionalisme. Jadi jangan ragu untuk ber-PMII, kita insya Allah tidak mengajarkan hal-hal yang tidak benar, kita tidak membenarkan hal-hal yang salah. Kita di sini kita memperbaiki hal-hal yang salah itu menjadi hal yang benar. Mungkin ada tambahan dari sahabat Ikram. 2 menit Ikram ya. Baik, saya akan sedikit menambahkan bagaimana PMI ini. Kalau PMI ini kita jelaskan ada istimewanya, Ustaz. Itu istimewanya PMI adalah memanggilnya semua itu sahabat, baik yang tua maupun yang muda itu tetap sahabat. Kita tidak mengenal istilahnya senior junior, tetap sahabat semua. Dan kalau pemirsa yang bertanya tadi, jangan kalau ingin bergabung dengan PMII, jangan ragu-ragu. Sudah dijelaskan oleh ketua tadi bahwa PMII ini seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Dan PMII ini mempunyai struktur yang jelas, artinya kita punya pusat, pengurus besar, kemudian ada provinsi yaitu pengurus koordinator cabang atau PKC, kemudian ada di tingkat kabupaten kota itu ada pengurus cabang. Kalau di tingkat universitas itu kita ada komisariat dan tingkat fakultas itu ada rayon. Itu saya. Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sayang sekali waktu telah meninggalkan kita. Tatib padang duduk mangkili, hababi kabih uragajilah. Ya baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.